Ya, Pak Purbaya sendiri mengatakan Moody's ini offside. Dan kita bakal buat dia jauh lebih offside. Halo, selamat siang kepada para trader di tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardo Sujaya di acara spesial yaitu Market Cuts and Clips. Di mana pada hari ini di tanggal 13 Februari 2026 jam 1.30 siang kita akan berdiskusi dengan Bro Michael Yo kaitannya mengenai market update dan juga pandangan-pandangannya kaitan mengenai berbagai institusi dunia yang merubah outlook-nya terhadap Indonesia. Halo, selamat siang Bro Michael Yo. Selamat siang Pak Bernardus. Thank you ya udah hadir di tempat ini ketika market lagi volatile-volatile ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Kita melihat bahwa setelah MSCI melakukan freeze dan berpotensi menurunkan menjadi frontier market di Indonesia yang dilanjutkan oleh berbagai institusi lainnya seperti UBS, Goldman Sachs, kemudian Moody's menurunkan rating, kemudian FTSE juga turut serta untuk nge-freeze rebalancingnya. Kira-kira pandangan Bro Michael Yo udah boleh buy on weakness atau belum sih? Karena kita lihat IHSG udah tertahan di area 7854 dan kemudian udah melakukan breakout dengan volume tinggi di angka 8167. Oke, sebelum membahas itu Pak Bernard, saya ingin kembali ke crash awal market. Ketika kita minus 8% pada opening, semua saham ARB, dan itu terjadi karena kata-kata dari MSCI yang mengatakan bahwa kita terancam masuk ke dalam frontier market. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu frontier market, dalam institusi lembaga keuangan, suatu negara kondisi ekonomi, kondisi capital, market cap itu mereka dinilai menjadi 3. Negara maju, developed market, negara berkembang, emerging market, dan negara frontier. Frontier itu tidak masuk kedua-duanya dan dia agak di bawah posisinya daripada negara maju, negara berkembang, di antara dua itu. Sebagai contoh, dari emerging market ke negara maju aja itu gapnya jauh sekali. Siapa negara maju di Asia yang pernah? Siapa negara yang masuk developed market di Asia? Only Jepang. Dan saat ini ada potensi Korea masuk ke negara maju. Kenapa? Karena weighting di MSCI-nya sudah menembus double digit 14, 15, 16%. Kita berapa? 1,3%. Alias 1/10 dari Korea. Bayangkan kalau seandainya kita keluar dan masuk ke dalam frontier market, itu akan terjadi capital outflow yang besar. Nah, itu dulu kenapa market kemarin koreksi. Jadi intinya orang-orang atau investor pada panik karena berpotensi ada outflow yang besar jika kita diturunkan dari emerging market menjadi frontier. Yes. Dan ternyata kepanikan itu terjadi bukan karena MSCI melakukan freeze terhadap kita. Karena 1 atau 2 minggu setelah itu FTSE juga melakukan tindakan yang sama. Tapi ada satu kalimat dari FTSE yang benar-benar membuat para investor akhirnya tenang. Karena FTSE mengatakan bahwa this is not about country classification. Artinya ini bukan soal fundamental. Ini bukan soal kondisi ekonomi, ini bukan soal potensi ekonomi. Ini hanya benar-benar masalah struktural yang ingin dibereskan. Sebagai contoh, ketika bursa, ada 2 negara yang pernah mengalami case serupa seperti ini. Yang pertama itu adalah India, kasus Adani Brothers tahun 2023, kemudian Hong Kong tahun lalu 2 tahun lalu. Bayangkan India dan Hong Kong, 2 itu adalah 2 bursa yang besar. Dan apa yang terjadi pada bursa mereka ketika terjadi pengumuman, turbulensi dan volatilitas. Tapi yang terjadi setelah 1, 2, 3 tahun setelah itu, marketnya rebound dengan jauh lebih kencang. Jadi ini terdapat pola yang sama. Dan mudah-mudahan ini juga akan terjadi dengan Indonesia ya Bro Michael. Ya, di mana akan ada bullish panjang setelah ada dinamika kaitan mengenai MSCI ini. Nah, menurut pandangan Bro Michael Yo, kenapa sih keterbukaan informasi mengenai free float ini sangatlah penting buat mereka? Oke, tadi aku lanjut sedikit pertanyaan karena aku belum menjawab soal Moody's, soal beberapa lembaga rating yang menurunkan outlook. Sebenarnya bukan rating tapi outlook. Ya, outlook itu biasanya gampang berubah. Dalam suatu kuartal terkadang berubah, Menariknya, outlook yang dikeluarkan oleh Moody's dan beberapa lembaga lain seperti Goldman Sachs rating, kalau Moody's outlook. Itu terjadi setelah MSCI melakukan pembukuan terhadap bursa kita. Apakah mereka melakukan ini karena takut
kalau mereka memiliki tonasi yang bullish atau netral terhadap Indonesia, tapi stoknya turun, mereka bakal dimarah sama klien mereka. Kenapa timing keluarnya tuh nggak pas banget? Kalau memang karena outlook Indonesia, karena fundamental Indonesia, seharusnya waktu Presiden Pak Prabowo terpilih dong. Seharusnya awal Januari dong. Kenapa ini di awal Februari setelah MSCI melakukan hal tersebut? Apakah mereka juga melakukan herding behavior? Karena kalau kita baca alasan Moody's menurunkan outlook kita, itu nggak make sense. Dia ngeluarkan alasan karena fundamental, sorry, it's okay, terserah, nggak apa-apa. Soal batal fiskal 3%, soal batas 17.000, soal MBG, tapi itu kan sudah terjadi dari bulan-bulan lalu. Kenapa momennya sekarang? Nah, sehingga kemarin kita ketemu Pak Purbaya ya bro. Betul. Ya, Pak Purbaya sendiri mengatakan Moody's ini offside. Dan kita bakal buat dia jauh lebih offside. Dan kita akan buktikan itu. Amin, mudah-mudahan betul Indonesia fundamentalnya solid ya bro ya. Dan tentu saja kita akan buat lembaga-lembaga yang memberikan outlook negatif terhadap kita itu offside. Betul. Oke, tadi masuk ke pertanyaan kedua. Tadi pertanyaannya soal free float ya, atau apa nih? Mengenai free float, kenapa keterbukaan free float itu penting buat MSCI? Oke, jadi MSCI sebenarnya kalau banyak yang nanya MSCI itu nggak lihat fundamental, ada MSCI Index yang melihat fundamental soal PE, PBV, valuation, tapi itu tidak di-follow oleh banyak klien. Kenapa? Karena klien MSCI, for your information, saat ini paling besar itu berada dari klien-klien passive investor. Passive investor itu seperti BPJS, contohnya dana pensiun fund, kemudian ya itu jumlah dana ini semakin lama tuh semakin besar semakin tahun semakin besar, dan mereka kebanyakan melakukan investing melihat longer time frame 5 tahun 10 tahun. Dan itu mengakibatkan kenapa follower daripada MSCI lebih ke index play. Nah, karena index play berdasarkan research selama dalam jangka waktu cukup panjang 10, 20 sampai 30 tahun ke belakang, yang paling unggul tuh bukan yang pindah ke saham. Kalau kita rajin pindah saham, suatu saat market jelek kita bisa terjungkal. Nah, tapi mereka yang stay di satu saham atau stay di satu indeks dan dalam jangka waktu cukup panjang, mereka bisa beat the return. Karena pension fund ini nggak ngincer beggar, multi beggar, mereka ngincer double digit growth aja udah cukup setahun. Betul. Nah, itu alasan kenapa index play itu cukup ramai. Nah, mungkin di Indonesia ini belum lumrah. Banyak para investor kita yang mengatakan bahwa ini apaan sih, beli saham cuma lihat MSCI, cuma lihat indeks tapi tidak lihat fundamental. Honestly, hal ini tuh lumrah di luar. Betul. Contoh, banyak kan reksadana yang mengikuti FTSE dan MSCI play. Karena dengan satu saham masuk ke indeks, ini adalah skema yang sudah terjadi, sistem yang sudah terjadi di seluruh dunia, dan ini jumlahnya semakin besar. Nah, ini bukan soal fundamental betul, tapi saham-saham yang memang masuk ke dalam MSCI kan nggak semua harus kita beli. Kita juga punya kemampuan untuk melihat dari sisi fundamental. Nah bro, nanti kan di bulan Mei ini paling lambat Indonesia akan merevisi kaitan mengenai keterbukaan free float nih terhadap MSCI. Salah satunya adalah kaitan mengenai perubahan kategori investor dari 9 ke 27. Kemudian kepemilikan yang 1% ke atas terlihat. Lalu ada UBO. Concentration shareholder ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap saham-saham konglomerasi? Karena banyak orang panik, wah takutnya kalau dibuka segala macam ini saham-saham konglomerasi tidak akan ada masanya lagi nih. Kita coba lihat saham konglomerasi yang sudah masuk ke dalam MSCI. Cuan, BRMS, ada beberapa lah. Nah, mungkin itu bakal ada penyesuaian. Bisa saja mereka keluar dari indeks. Karena kalau mungkin dari UBO, shareholder concentration, klasifikasi yang awalnya 7 apa 9 ya, jadi 26 ya. Nah, itu kan pasti jadi banyak banget yang ternyata, oh ini free float, ini nggak free float, ini free float, ini nggak free float. Ketika itu dipisah-pisah bakal ada penyesuaian struktural. Nah, itu alasan kenapa saya katakan masih ada satu ancaman paling besar, tapi itu tidak sebesar yang pertama lagi. Ancamannya adalah ketika free float di Indonesia ini sudah terbuka 24%, sudah semakin jelas 24%. Ada yang namanya UBO, Ultimate Beneficiary Owner, dan barusan Bumi saja mengeluarkan statement bahwa Mr. Salim adalah UBO. Nah, jadi apapun yang dibeli sama Mr. Salim itu bukan free float. Nah, kemudian ada concentrate shareholder. Nah, concentrate shareholder saya tidak tahu metodenya seperti apa, tapi I think itu lebih ke subjektif ya. Contoh, kalau saya punya anak saya beli saham, ya itu udah pasti concentrate shareholder. Kemudian yang di atas 1% dibuka, saya proyeksikan bakal tetap ada outflow. Karena kita ambil contoh Bank BCA itu banyak dimiliki oleh corporate, ya kan? Outflow paling besar itu justru di BCA.
Kisaran 3 triliunan something. Karena corporate itu dianggap sebagai non free float Non free float, yes. Padahal sebenarnya menurut saya itu tidak fair. Alasannya kenapa? Contoh, kenapa MSCI tidak memasukkan corporate sebagai perhitungan float? Dia anggap siapapun yang beli kalau dari perusahaan itu tidak bisa dianggap kepemilikan. Yeah. Karena bagi MSCI, ketika suatu company membeli satu perusahaan listed, itu dia tidak melakukan trading. Dia simpen, yang akhirnya mengakibatkan likuiditas makin kurang. MSCI itu sebenarnya tidak terlalu concern dengan market cap, yang dia concern adalah liquidity. Jadi kalau company dia, kalau dia udah masukin satu company ke dalam indeksnya atau konstituennya, dia harus bisa dibeli dan dijual dalam investornya nyaman, dalam size yang nyaman. Betul. Nah itu ada sedikit problem di Indonesia. Karena ketika investor asing masuk 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, mereka kalau mau keluar nggak bisa, jadi berat. Makanya memang free float itu penting, likuiditas itu juga penting. Setuju banget bro. Dan tadi banyak yang salah kaprah ya, ternyata dampaknya jika kaitan mengenai terbuka informasi ini bukan hanya ke perusahaan konglomerasi, bahkan BCA pun dampaknya signifikan. Karena banyak PT, CV yang memiliki saham BBCA juga. Tetapi yang digarisbawahi Bro Michael adalah dampaknya tidak akan signifikan yang pertama ketika Indonesia diancam akan turun ke frontier market. Yes. Karena kalau frontier market itu keluarnya itu minimal 150 triliun rupiah. Gini, saat ini jumlah inflow yang ada di Indonesia dari MSCI itu ada sekitar 900 million US dollar. Itu kita anggap kurs 17.000, berarti 170 triliun. Jadi itu bakal keluar semua tuh. Nggak keluar semua, karena kalau kita masuk ke frontier, kita ini gajah besar. Di frontier kita dapat weighting 40%, bayangkan. Karena kalau kita masuk ke frontier, BCA itu bakal big caps-nya frontier. Bank Mandiri, Bank BNI bakal big caps-nya frontier, Telkom, UT, banyak banget saham kita yang gede. Jadi size kita di frontier itu 40%, tapi itu tetap kecil. Jadi kita bakal ada flow mungkin 150 triliun. Cuman harus perlu dicatat, 150 triliun itu yang tercatat, belum sama yang asing-asing aktif. Belum sama retail-retail yang nanti ikut ke wipe out. Setuju sih. Jadi jangan sampai lah kita ke frontier. Tapi saya sih confident sih dengan ketemu Pak Purbaya kemarin, dengan outlook kaitannya dengan Indonesia dan upaya beliau bersama OJK dan Bursa Efek mengenai MSCI ini, saya sih optimis sih kita bakal stay di emerging market. Bagaimana pandangan Bro Michael? Ya, negara yang keluar dari emerging market berdasarkan sejarah itu hanya terjadi crash besar dari sisi fundamentalnya. Justru seperti itu. Rusia keluar dari emerging negara maju, Rusia punya weighting 12% negara berkembang. Saya nggak tahu dia pernah negara maju apa enggak, tapi yang pasti waktu di 11% dia negara maju, negara berkembang. Turun MOOX ya kalau nggak salah ya, turun sampai 1,5%, setara dengan Indonesia. Kenapa? Karena perang. Kemudian dikeluarkan benar-benar dari MSCI. Karena perang. Yang kedua yang keluar adalah Argentina. Kita tahu kondisi keuangan Argentina benar-benar parah, sampai hampir mau di bail out, sampai bondsnya itu kalau nggak salah belasan persen, bayangkan. Bonds bisa belasan persen, artinya kan tidak ada yang percaya dengan negara tersebut. Kemampuan bayarnya nggak ada. Kurs Argentina juga naik, akhirnya keluar dari emerging market. Kita, memang kurs kita mahal, tapi saat ini kalau dibanding pemaparan Pak Purbaya, debt to GDP kita, kemudian dengan rasio hutang kita dan penerimaan kita, itu semua bahkan masih jauh dari di bawah batas standar red alert. Betul. Pak Purbaya kemarin ambil contoh. Tahu nggak berapa Jepang punya debt to GDP ratio? 6%. Tahu nggak US itu ada potensi berapa debt to GDP ratio? Minus 7%. Kita baru 2,5 atau 2,6. Jadi kita sehat banget lah dibandingkan dengan kita sehat banget. Kita hanya bisa keluar ke frontier sesuai dengan maklumatnya MSCI. Karena ini gaya bicaranya bule ya. Bule tuh nggak suka kita main di gray area. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi ini kan Pak Hashim ada ngeluarin statement ya. Ternyata MSCI udah menyurati OJK 4 bulan dan tidak direspon. Dan Pak Purbaya juga marah. Dia bilang ini kesalahan fatal tidak direspon. Sebenarnya kalau kemarin direspon harusnya tidak seperti ini. Tapi saya juga setuju dengan Pak Purbaya. Ini bagus untuk menyehatkan bursa kita. Setuju. Dan beliau juga menyatakan bahwa sebetulnya saat ini merupakan saat-saat untuk kita menyusun portofolio kita. Betul. Itu kalimat statement terakhir beliau tuh. Betul. Jadi buat teman-teman yang saat ini mau berinvestasi di bursa saham, ini saat yang paling tepat untuk mulai menyusun portofolio kalian. Karena saat uncertainty itu ada peluang. Dan kita udah turun sempat 9.100, indeks kita sempat anjok di bawah 7.500, artinya sempat anjok 20%. Ini menjadi peluang yang menarik, apalagi asing outflow-nya waktu itu udah panik lebih dari 20-30 T. 20-an triliun, Sebenarnya roughly speaking
Udah hampir. Iya makanya. Dan nanti di bulan Mei sesuai dengan outlook kita ya kita sepakat ya bro, kita potentially stay di emerging market. Kalaupun ada outflow udah nggak banyak lagi karena udah keluar banyak sebelumnya. Dan keterbukaan ini memang untuk menyehatkan bursa kita ke depannya. Dan kalau ada outflow itulah momen terakhir untuk beli. Ya betul. Nah Bro Michael ya, kan nanti kaitan mengenai pengumuman MSCI masih akan terjadi di bulan Mei. Sekarang ini masih Februari tanggal 13. Kira-kira strategi investasi atau trading apa nih yang perlu kita lakukan dari Februari sampai April menjelang pengumuman MSCI nanti? Pertama, mungkin ini karena saat ini jumlah pertumbuhan single investor ID kan cukup besar, minat terhadap retail juga gede. Saran saya untuk teman-teman nih, mulailah masuk ke saham-saham fundamental. Saham-saham konglo yang mungkin bisa high risk tapi high return tapi high risk juga, porsinya dikurangi. Nah, jangan kebalikan, high risk high return harusnya karena gini, kalau kamu mencari alpha, otomatis alpha itu bakal mendatangkan resiko juga two side ahead, coin two side ahead ya. Setuju. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya diperlukan hedge, diperlukan saham-saham yang bisa memberikan kamu bantalan ketika terjadi hal-hal seperti ini. Karena di dalam dunia investasi kita tidak sprint. Setuju. Kita doing marathon. Dalam marathon yang penting tuh tenaga, bukan. Dalam marathon yang penting kekuatan kaki, bukan. Dalam maraton yang penting bagaimana kita mengatur napas. Kebanyakan orang gitu loh, market turun, ini harus beli, kalau besok rebound gue nggak beli, gue kacau gitu. Ini saya ambil contoh ya, saya pengen tuh sebenarnya nampilin porto saya Januari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 25 sampai 20 lah, itu porto saya lebih banyak hijaunya, Pak Bernard. Hijau-hijau, lalu mulai banyak loss karena kita kan sempat ke wipe out beberapa kali ya. PTRO sempat ARB contohnya, tapi belum ada pengumuman MSCI itu. Habis itu rebound lagi. Bumi juga sempat ARB sebelum pengumuman MSCI kalau nggak salah. Betul. Habis itu rebound lagi. Di situ saya udah mulai banyak loss. Mulai loss. Saya pikir ini udah nggak benar nih. Kemudian saya agak beruntung karena saya kurangin porsi setelah kena loss beberapa kali seperti itu. Shocking. Sebelum pengumuman tanggal 30 ternyata pengumumannya awalan 28. Betul. Nah, porsi jatuh, saya justru nggak nafsu. Saya justru nggak FOMO beli. Sementara saya perhatikan banyak kalangan retail investor kita, saham ARB langsung dianggap itu murah. Sementara ARB-nya bisa 3, 4, 5, 6, 7 kali. Karena kalau kita ngerti structure, kita bakal lebih wise untuk simpan duit kita. Nah, kenapa mereka nggak tahan beli sih? Karena trader tuh punya penyakit satu. Paling susah dari trader itu ngelakuin apa? Nggak trading. Ya, betul. Mereka paling nggak bisa diem. Karena kalau kamu trading tiap hari, dopamin kamu akan alam bawah sadar, emosi kamu bakal dipaksa untuk terus lakukan. Jadi kita lupa kapan untuk stop. Nah, kemudian Pak Bernard, yang saya lakukan adalah di sekarang tanggal berapa? 13. Di tanggal 5, 6, 7. Jadi itu ada waktu sekitar 2 minggu. 1 minggu saya nggak trading sama sekali. Minggu kedua saya mulai trading, mulai loss. Tapi saya masuk, contoh saya punya 1 miliar, saya tradingnya 100 juta aja Pak Bernard. 900 jutanya saya simpen. Jadi 100 juta kalau seandainya apes-apes nih ARB, 100 juta minus 15% berapa? 15 juta. 15 juta dari keseluruhan porto, 1.5%. Not really matters to my portfolio. Kemudian ketika bursa mulai pulih dan kita lihat perkembangan bursa, ketua OJK dan Bursa Efek sempat konsultasi dengan MSCI. Kemudian pengumuman FTSE juga bagus. Saya mulai confident naikin saya punya porsi. Nah, itu ada di grup, buat yang ada di grup pasti tahu tuh. Kita naikin porsi pelan-pelan dan pada akhirnya di per 13 Januari ini porto saya mulai bertumbuh tapi tidak setinggi gain Januari juga. Tidak ada masalah. Betul. Karena saya melakukan dalam trading itu, kita melakukan trading dan investasi, kita tuh napasnya harus panjang. Kita harus jaga emosi kita, jaga mental kita. Yang paling penting money management. Money management tuh sering dianggap lalu untuk orang. Nah, di dalam money management itu sendiri banyak sekali cara-cara yang tiap orang pasti punya caranya masing-masing. Nah, kalau cara saya seperti itu. Ini bukan soal sahamnya salah. Ini bukan soal support dan resisten lagi ketika market jelek, tapi soal seberapa besar kamu bisa nahan diri. Luar biasa banget. Jadi intinya kita sebagai seorang investor atau trader tuh endurance, stamina itu paling penting. Dan ketika market lagi kondisi uncertain antara bulan Februari sampai Mei ini, sebaiknya kita kurangin porsi ya bro ya. Kita money management penting supaya nanti ketika semua udah pasti, udah certain, kita banyak peluru yang bisa kita keluarkan sehingga ketika market lebih bullish, kita lebih berani ngeluarin modal lebih banyak lagi. Salah kaprahnya retail tuh begini. Ketika kita bilang soal napas yang panjang, itu bukan soal kamu top up terus dan punya banyak duit loh, ya kan? Saya kalau punya 100 miliar, saya beli BCA, plep.
Saya beli PTRO, plep. Saya beli Raja Ratu, saham Konglo. Saya beli saham fundamental lain, Telkom, MBMA contoh, fundamental juga. Semua sempat ARB kemarin. Betul. Sempat nggak ARB semua lah, hampir pokoknya koreksi ya cukup dalam. 100 miliar saya beli juga habis percuma. Betul. Jadi napas panjang, capital panjang itu bukan soal seberapa besar modal kamu, tapi seberapa bijak kamu mengelola uang kamu. Mau itu 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar pun sekalipun. Setuju. Kalau saya kasih seseorang contoh ya, karena setiap orang itu yang tidak disadari orang retail itu punya psikologi terhadap pain tolerance terhadap uang berbeda-beda. Contoh, biasanya tuh pain tolerance tuh berkaitan erat dengan seberapa besar pengeluaran saya sehari-hari. Contoh, pengeluaran saya sehari-hari karena saya udah punya anak, punya istri, mungkin kita let's say 30 juta atau 50 juta. Ketika portofolio saya minusnya udah di atas 50 juta, saya mulai tegang. Karena ini bisa biaya hidup sebulan. Nah, bayangkan kalau kalian punya uang 10 miliar, 1 miliar deh invest di market minus 50 juta. Kalian merasa, oh ini kan soal napas. Ini kan soal capital. Ya udah, saya jual rumah atau jual aset, jual emas, pindahin ke saham. Contoh, lipatin modal jadi 3-4 miliar. Masih bisa beli lagi nih. Tapi kalian lupa, di atas 50 juta, pain tolerance kalian udah kena. Jadi pain tolerance setiap orang tuh berbeda-beda dan itu harus dijaga. Oke. Wah, ini ilmu baru nih Bro Michael ya. Jadi kita harus jaga supaya kita nggak kena pain tolerance kita ya. Yes, kalau menurut Ken Honda, penulis buku Happy Money, itu container money. Kalau bahasa Indonesianya wadah uang. Tapi kalau saya lebih suka ngomong pain tolerance. Yes. Dan kita harus lebih aware ya terhadap uang, karena uang itu nyarinya susah. Kemudian kita pakai untuk hidup sehari-hari. Kadang-kadang kita jadi nam rasanya, mati rasa. Padahal mati rasa itu harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebagai trader harus tetap tahu uang itu berharga. Kalau hilang ya kita harus hargai. Makanya penting ada waktunya kita untuk menahan diri untuk nggak trading tadi. Dan itu yang paling sulit untuk retail. Makanya ini ilmu yang luar biasa banget nih buat teman-teman sekalian. Nah, kemudian Bro Michael, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Dikala kondisi uncertain sampai bulan Mei nanti, sektor apa pilihan yang bisa dilirik oleh para investor? Nah, ini karena mungkin banyak investor yang baru ya. Aku mesti main aman nih Pak Bernard. Perbankan kita, Big Four, itu menyentuh lowest PE selama 10 tahun. Tidak pernah dalam sejarah perbankan kita membagikan dividen sebesar double digit dalam waktu 1 tahun. Bank Mandiri itu bagi dividen 450 Pak Bernard. Maka secara logika di bawah 4.500, Bank Mandiri itu lowest PE dari 10 tahun. Kalian unggul dari 10 tahun semua investor, semua institusi. Nah sekarang logika deh, saya punya 100 juta. Saya beli Bank Mandiri, kemarin kan sempat 4.050. Saya beli di 4.050 100 juta. Plop. Kita asumsikan earning EPS-nya sama 4.500. Sorry 450. Maka 10 tahun pasti balik modal, pasti ya. Pasti balik modal. Dari dividen 10% kali 10 balik modal. Ya potong pajak lah 10%. Berarti 11 tahun 12 tahun balik modal. Pertanyaan saya adalah selama 10 tahun Bank Mandiri di 4.000 terus. Enggak lah. Kalau EPS-nya bertumbuh dia pasti naik terus harganya. By data aja tidak pernah perbankan 10 tahun mandek terus. Koreksi selama 3 tahun pernah, tapi habis itu naik lagi. Karena market itu kan rolling upside down. Nah itu satu. Terus kedua, sektor utama unggulan saya itu kemarin saya sampaikan di acara Sukor Phoenix. Dan ini juga senada rupanya dengan salah satu speaker narasumber metafisik kesayangan kita, Ibu Lely Elvi, bahwa tahun ini ada potensi terjadi commodity cycle. Dan itu bukan dari economic boom, tapi dari supply shortage. Nah, komoditinya itu bukan oil, tapi komoditinya specifically nikel, aluminium, metal, emas. Dan itu saya bullish di situ. Jadi ada 2 saham yang bisa diperhatikan, yaitu sektor perbankan karena dia menghasilkan dividen yang cukup tinggi dan saat ini valuasi sudah cukup murah, bahkan banyak yang single digit. Dan yang selanjutnya adalah sektor komoditas, terutama di sektor metal. Nah, teruntuk saham Konglo, nanti setelah bulan Mei Pak Bernard boleh ngundang saya lagi nggak? Karena sekarang saham Konglo kan high beta ya, jadi kalau naik kencang turun kencang. Apakah teman-teman siap? Tergantung risk profile masing-masing.
Tetapi di kala market seperti ini kita lihat valuasi saham perbankan menarik, bisa kita icip untuk yang low risk dan low reward, dan untuk commodities kita juga bisa mulai lirik. Wah, thank you Bu Michael ya buat insight-nya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menjadi inspirasi dan juga update buat teman-teman sekalian ketika nanti minggu depan akan mulai entry di market lagi. Dan keep update dengan kabar market selanjutnya. Stay tune di Sukor Sekuritas Market Cuts and Clips. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.